Bisa lihat layar saya? Terlihat, Pak. Sudah, Pak. Lihat ya, lihat. Jadi mungkin saya ulangi lagi ya, biar Anda nggak lupa gitu ya. Kalau ini adalah kondensor gitu ya. Kemudian ini ada kompresor ya. Kemudian ini mungkin pipa kapiler atau katup ekspansi. Ini ada kerja kompresor ya. Ini adalah kompresor. Kemudian ini adalah evaporator. Ini adalah kondensor. Ini adalah giga. Ya kan? Jadi kita sudah mencatatkan masa kondensor ya. Kondensor itu adalah alat yang di dalamnya ada proses kondensasi, ya toh? Ini kondensasi, ya. Ini kok kurang enak. Kalau evaporator, ya kan? Proses ya evaporator yang di dalam ini itu adalah evaporasi ya atau pendidih ya, evaporasi. Ya. Jadi kalau kondensor mungkin kalau saya ulangi lagi, misalnya kita menggunakan ini ya kan, perpindahan panas untuk ini kan fin and tube ya. Ini adalah udara ya, yang di sini itu adalah udara, sedangkan di dalam ini, ya di dalam ini itu adalah refrigeran, ya kan, refrigeran ya. Ini adalah udara. Jadi dia yang berubah fasa itu hanya ada di dalam tube atau pipa. Ininya justru udaranya itu mendinginkan refrigeran sehingga dia menjadi panas ya. Misalnya menjadi panas dia. Misalnya tadinya 30 derajat gitu ya, masuk 30 derajat Celcius, ya 30 derajat Celcius, maka dia keluar bisa misalnya menjadi 40 derajat Celcius, ya 40 derajat Celcius atau lebih ya, karena dia dipanaskan oleh oleh kondensor ya. Jadi kalau kita lihat ya di sini ya, ini kan di dalamnya kondensasi ini ya. Kalau kita di sini kan ya. Kalau digambar di TS diagramnya itu kan TS ya, TS diagram. Ya. Jadi kira-kira ini adalah seperti ini ya. Ini misalnya ini kan 1, ini 2, ini 3 ya. 3, ini 4 ya.
Bisa jadi ini kan 1, ini kan 2, ini 3, ini 4 ya. Ini bisa saja 2 itu sampai mungkin, antara 65 derajat Celcius, ya, 65 derajat Celcius, refrigerannya ini. Ini refrigeran sih, ini mungkin bisa 40 derajat Celcius, ya, atau 45. Yang ini bisa jadi hanya 10 derajat Celcius, ya, 10 derajat Celcius. Jadi Anda lihat di sini, kenapa dia bisa didinginkan, ini didinginkan oleh udara, ya. Jadi kondensornya itu, di dalamnya itu ada, kalau adalah misalnya fin and tube gitu ya. Ini adalah fin-nya, ya, ini adalah fin-nya, kemudian, ini adalah tube-nya, ya, tube-nya. Seperti ini. Ini salah satu contoh seperti itu ya. Terus ini, ya mungkin, eee, akan saya ya supaya Anda lebih, apa ya, apa, pengertian fisiknya lebih, apa ya, lebih paham gitu ya. Jadi saya ambil ini aja. Hmm, transfer. Transmigrasi, 9, 11 kan, 10 ya. Ini berapa, 10 itu berarti 5 dosan. 50 lah ya. Ya bentuknya kalau fin and tube ya seperti ini ya. Jadi yang ini ya, yang dianukan itu adalah udara, ya yang di luar, ya di luar itu adalah, ya, ini udara, ya toh, ini udara masuk ya, ini udara, gasnya itu udara. Ini di sini adalah refrigerannya, ya, refrigeran, ya. Jadi, sisinya ini tadi kalau masuknya yaitu sekitar mungkin dia 65 derajat refrigerannya, 65 derajat Celcius, keluarnya di sini bisa jadi dia, 40 derajat Celcius, ya refrigerannya karena didinginkan udara. Nah kalau udaranya ini sendiri ya masuk, mungkin dia 30 derajat Celcius, 30 derajat Celcius karena dia, apa, mendinginkan berarti dia mengambil panas ya, dari refrigeran dia bisa mungkin di sini dia 30 atau 35 derajat Celcius atau seperti itu, ya, 35 derajat Celcius, gitu, ya. Nah, kalau ini kan berarti dia, eee, yang terjadi perubahan fasa itu adanya adalah di tube-nya ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, ya kan, misalnya ini adalah fin-nya, ya toh, ini fin-nya, ini fin-nya begitu ya, fin-nya begini. Nah udaranya itu, kalau ini udara dalam bentuk gas ya, udara dalam bentuk gas,
kemudian dia keluarnya ke sana juga udara juga, gas juga, ya kan? Satu pasang. Tapi yang ada di dalam ini ya, yang masuk kan pertama kali ini kan gas, ya kan? Kalau kita lihat di sini, induk ya, ya. Ini di sini itu adalah gas ini, ya. Ini kan gas, ya. Gas, kemudian dia mulai ya, mulai kondensasi di sini, temperaturnya turun kan ini, temperatur kalau kita lihat, ke samping gitu kan, temperatur ini kan turun ya, turun kemudian dia mulai kondensasi. Nah, kondensasi itu kan mulai 100% uap atau gas, kemudian sampai 100% cair ya. Jadi ini juga begitu, pertama gas, terus kemudian barangkali terjadi anu ya, apa, kondensasi gitu, kondensasi ya, sampai kemudian dia pada suatu ketika, ya misalnya dia, nggak tahu alirannya seperti ini barangkali ya. Kemudian ini jadi cair semua ya. Jadi perbedaan panasnya yang di sini adalah 2 pasang, ini satu pasang ya. Nah ini, cukup kompleks ya, tapi evaporator lebih kompleks lagi. Kalau evaporator di sini ya, evaporator itu evaporasi pendidih. Jadi yang pertama kali di sini itu adalah campuran, kemudian sampai menjadi gas semua, ya, menjadi gas semua. Nah, eee, misalnya di sini ada 18 derajat Celcius, ya, 18 derajat Celcius, mana ya, ya kan? Ini 18 derajat Celcius. Nah, kalau ya saya hapus, heeh, ya. Ya. Kalau tadi kan udaranya dipanaskan. Nah ini, udaranya didinginkan ya. Ini dari 18 derajat Celcius misalnya, dari 30 derajat Celcius yang misalnya udara atau 20 ya, 20 derajat kalau di dalam ruangan ya, di 20 derajat Celcius. Kemudian dia menjadi, mungkin 15 derajat Celcius ya, 15 derajat Celcius. Ya. Jadi kalau saya gambar lagi ya, ini kalau itu adalah pipa seperti ini, kemudian ada fin ya, ada fin, ini ya, fin, ya, ada fin, ya, ada fin. Nah, dia pada waktu, eee, kita lihat di sini, ini dia sudah campuran, ya, campuran terus berubah menjadi gas, ya, campuran berubah menjadi gas. Jadi di sini sudah campuran ya, campuran, terus X-nya akan naik itu, X itu kualitas. Masih ingat ya? X-nya naik, jadi dari nol menjadi bukan dari nol kalau ini ya, kalau ini adalah mungkin dari misalnya 10% ya toh, 10% menjadi 100% ya, 100%. Artinya di dalamnya itu kemudian menjadi, uap atau gas semua ya, gas semua. Nah, kalau kondensor itu yang terjadi perubahan fasa itu hanya di dalam jug, tetapi kalau, evaporator itu yang berubah fasa, itu misalnya ini udara ya, udara itu basah ya, udara itu kan basah. Nah, kemudian setelah dia keluar, terjadi kondensasi di luar. Makanya kalau Anda, anu, apa, lihat AC begitu ya, lihat AC, ya kan. Ini adalah kira-kira AC split gitu ya, AC split. Kemudian di sini adalah kondensor ya, kondensor. Nah, di sini kan biasanya dipasang selang gitu ya, selang kondensasi ya, kondensasi.
Nah, kondensasi itu terjadinya di evaporator, ya, di evaporator itu. Jadi di sini nanti anunya basah, apa, pipa luarnya itu basah. Bahkan kadang-kadang kalau itu, untuk lemari es dan sebagainya, ini kemudian terjadi, bunga es, ya kan, karena ini ada bunga ada es dan sebagainya. Jadi, perpindahan panasnya itu lebih, kompleks daripada, eee, menggunakan atau dibandingkan dengan kondensor, ya. Kondensor itu kira-kira ya, ini pengantar untuk evaporator, ya. Ini memang sebetulnya rumus-rumus perpindahan panas itu mungkin Anda belum belajar. Anda baru, perpindahan panas 1 ya? Halo? Kok diem semua ya? Iya, Pak. Heeh. Apa? Perpindahan panas 1 ya masih ya? Ya. Iya, Pak, Jadi perpindahan panas 1, Pak. iya, ya nanti kalau, perpindahan panas 2 Anda akan belajar itu. Sebentar, nanti saya kembali lagi. Ini tadi saya baca apa itu, tugas yang saya berikan untuk diterjemahkan, yang apa, kuliah lecture 23 ya, itu ternyata nerjemahkannya ngawur ya, nanti diulangi ya. Nanti yang lainnya yang masih ngawur diulangi itu anunya. Jadi Anda baca lagi ya sebelum Anda serahkan itu. Misalnya cup itu memang Anda coba lihat pipe dan cup coba dianukan, tadi bukan tabung ya, tapi kalau di Indonesia itu pipa. Terus banyak sekali rumus-rumusnya yang apa, hilang. Siapa yang anu dapat nomor 23 itu? Ini siapa ya? Saya cek tadi inbox. Ini, oh bukan di sini, di dokumen. Ini nerjemahkannya nanti kalau jelek semua tak kasih 0 semua ini. Saya periksa ininya. Kecil. Ini siapa ini? Fasa Akhnat Samsul dan Muhammad Ridwan Ghifari. Siapa ini? Ada di sini nggak orangnya? Halo? Fasa ada di sini nggak? Kok bisu ya?
Nggak ada ya? Nanti dikasih tahu ini. Yang lainnya juga nanti kalau saya periksa, ini saya nilai, saya kasih 0 lah, kalau jelek sekali. Iya, saya lihat dan perlihatkan ini. Oh, ini masih kayak ini, hilang-hilang ini. Coret-coret gini ya. Nanti Chandra ini tolong dikasih tahu nih si siapa, kayak gini, ya. Terus, dibaca lagi di dalamnya itu benar nggak terjemahannya. Itu kan itu, supaya Anda tahu. Misalnya, banyak sekali ini yang itu. Ini di luar tabung itu apa, tabung. Ini sebenarnya cup ya, Anda ganti itu. Terus dibaca masuk akal nggak penjelasanmu itu loh, ya. Jadi saya tunggu kalau, eee, ngawur bikinnya saya kasih nggak saya nilai ya. Terus saya akan teruskan ya kuliahnya tadi sampai mana. Nah, ini evaporator adalah penukar kalor kan. Refrigeran mendidih atau evaporasi yang di dalam evaporator ketika refrigeran mendidih. Ya tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi, eh, anunya apa, bukan masalah, jadi, fenomena yang terjadi itu ya yang realnya ya, yang realnya itu, ya kan, realnya itu di dalam, ya di dalam itu refrigerannya itu evaporasi atau mendidih, terus kemudian di luarnya itu udara, kalau itu menggunakan udara dia kondensasi. Kecuali kalau water cooled chiller ya berarti dia yang terjadi perubahan fasa hanya di dalam ya, yang di luar tidak ya, evaporator ya. Ketika refrigeran mendidih, refrigeran menyerap panas dari lingkungan, oleh karena itu penukar ini dinamakan evaporator ya. Jadi ini ya sebetulnya yang, menyebabkan ruangan bisa dingin atau cold storage atau lemari es sebenarnya bisa dingin ya. Karena setiap pendidih dia menyerap ya, menyerap panas dari lingkungan ya. Seperti kita kalau, memasak air gitu ya, supaya ini kan tekanannya 1 atmosfer, supaya dia mendidih berarti dia membutuhkan panas ya, membutuhkan panas dari lingkungannya, kalau itu dari kompor. Ya, jadi ini juga demikian, dia mendidih pada 20 derajat Celcius atau 15 derajat Celcius, supaya dia mendidih, dia kemudian menarik panas ya, atau menarik panas dari ruangan ya, sehingga ruangan bisa dingin ya, itu. Jadi klasifikasi evaporator ya, itu ada tipe konveksi alami dan konveksi rasa ya. Jadi Anda kan saya nggak tahu, itu kan kalau perpindahan panas satu, itu kan masih produksi ya, produksi, konveksi alami sudah belum Anda? Sudah belajar? Kan kalau nggak salah itu kan produksi dulu ya toh, belajar produksi, kemudian di itu berasa, radiasi itu, radiasi, radiasi ya, radiasi, terus kemudian konduksi radiasi. Oh, konveksi alami itu di semester 5, ya mungkin konveksi alami juga ini ya. Ini kita konveksi alami atau natural konveksi ya, alami. Anda nanti saya nggak tahu belajar di
semester ini atau semester depan. Kemudian konveksi paksa, ya kan? Konveksi paksa, ya kan? Paksa untuk 1A itu jadi apa ya? Untuk pipa ya, pipa itu jadi close open dan close channel ya. Ini untuk close channel ya, pipa misalnya ya, itu pipa di dalam ya channel. Terus yang adalah bukan open channel, gitu. Kok kita saya lihat sini ya, coba ini ya. Ini ya, ini semester perpindahan panas 1. Dan ini masih produksi ACD, kemudian konveksi, prinsip konveksi. Nah, ya kan? Prinsip konveksi, terus kemudian radiasi ya. Ini 5 konveksi, 6 empirical konveksi paksa. Nah, ini kemudian natural konveksi, ya natural konveksi, kemudian perpindahan radiasi, ini kondensasi dan boiling heat transfer ya. Kondensasi, boiling transfer, baru kemudian heat exchanger ya, ya. Ini memang untuk mempelajari AC kamu harus belajar semuanya dulu di perpindahan panas ya. Jadi tipe konveksi alami dia digunakan di lemari es dan cold storage ya. Oh, nggak ada gambarnya ya ini ya, hilang. Saya ambil dari sini aja. Hilang, mungkin terhapus. Ya. Jadi natural konveksi ya. Mungkin nggak ada anunya, nggak ada. Jadi itu Anda lihat di di dalam lemari es ya, di dalam lemari es itu dia menggunakan adalah lemari es itu atau solid biasanya menggunakan tipe konveksi alami ya. Nah, tipe konveksi alami itu biasanya perpindahan panas konveksinya ya, ya, koefisien perpindahan konveksinya itu rendah ya, perpindahan konveksinya rendah sehingga dia membutuhkan pipa yang panjang ya, pipanya panjang ya, pipa panjang atau ya untuk untuk heat exchanger-nya atau untuk evaporatornya pipanya panjang sehingga dia juga membutuhkan refrigeran yang diisikan juga lebih banyak ya, lebih banyak. Akhirnya kemudian pressure drop-nya lebih tinggi ya, lebih tinggi. Hanya di sini tidak perlu menggunakan fan ya, tapi kekurangannya adalah seperti itu ya. Jadi kalau kita mau mendesain ini adalah kita harus tahu bagaimana kita menghitung konveksi alami atau perpindahan panas konveksi alami, natural convection ya. Nah, ini kalau flooded evaporator itu adalah seperti ini, biasanya untuk amonia di sini ya. Jadi
Ini tipe basah ini, ya, tipe basah. Evaporatornya ya, jadi ini adalah kompresor ya, kompresor. Misalnya dia akan ke kompresor ya. Jadi nanti kalau saya gambar itu adalah seperti ini ya. Dia ke kompresor, masuk ke kompresor ya, ke kompresor. Kemudian dari kompresor itu kemudian dia masuk ke kondensor ya. Di sini adalah kondensor ya. Kondensor, kemudian dari kondensor itu dia masuk ke ini ya. Ini adalah ya toh katup float ya. Ini katup ekspansi float valve ya. Jadi ini adalah katup ekspansi ya, katup ekspansi ya. Ekspansi jenis pelampung. Ekspansi jenis pelampung ini ya. Jadi ketika refrigerannya itu penuh ya, jadi penuh, maka katup ekspansinya akan menutup ya. Kalau kemudian dia berkurang, dia akan membuka ya. Jadi kalau kita lihat lagi, ini adalah evaporator ini ya. Ini evaporator ya. Jadi satulah ini ya, evaporator. Holding evaporator ya. Nah, ini kan ketika dia di sini ya, masuk ya. Kemudian kalau kita gambar ya, saya gambar lagi supaya Anda bisa membayangkan ya, saya membayangkan. Ini kan kalau pH diagram ya, pH diagram lebih gampang misalnya ya. Ini pH diagram ya. Ini pH diagram. Anda lihat di sini ya. Ini itu adalah campuran ya. Campuran cair dan gas atau uap, ya toh? Gas atau uap, ya toh? Gas atau uap. Jadi ketika dia masuk ini kan proses ini kan 1, 2, 3, 4 ya. Ini kan proses 1 ya toh. Ini 2, ini 3, ini 4 ya. 4 itu ada di sini ya. Berarti sebagian ya, sebagian itu adalah gas dan sebagian cair ya. Jadi ketika dia penampangnya besar, itu kan misalnya seperti ini ya. Saya gambarkan misalnya ya. Ini kan di pipa ya, di pipa itu kan ada misalnya ya, ini adalah gas, uap, yang lainnya adalah cair ya. Nah, kemudian kalau dia masuk ya, masuk ke suatu tangki yang lebih besar, artinya luas penampangnya itu lebih besar ya, ini lebih kecil. Jadi kalau kita misalnya menggunakan hukum kontinuitas, yaitu M dot 1 sama dengan M dot 2, gitu, M dot 2 ya, atau kan ini kan rho VA ya, rho VA ini juga rho VA ya, rho VA 2, maka dengan penampang lebih besar, jadi kalau ini adalah kecepatan 4 sebelum masuk aksen, ini kecepatan V4 ya, V4, maka kecepatan V4 aksen lebih besar ya, V4 aksen itu lebih besar dari kecepatan V4 ya. Kalau kecepatannya lebih besar maka kemudian fasa gasnya itu akan terpisah dari fasa cair ya. Ini fasa gasnya kemudian dia akan naik karena dia sudah pelan, yang cairnya adalah di sini ya. Cairnya di sini. Nah, di sini kemudian ada misalnya dia untuk mendinginkan udara atau apa, untuk sore dan sebagainya, sehingga cair ini kemudian berubah. Ya, ini kan kita lihat ini berubah fasa ya. Berubah fasa
berubah fasa. Yang gas dia akan kemari masuk ke kompresor, sedangkan yang cair akan kembali lagi dan seterusnya. Ya, ini cara kerja flooded evaporator ya, flooded evaporator. Sebentar. Nah, ini adalah DX system cell and tube tipe cell and tube ya. Jadi kondensor itu juga ada cell and tube, tapi dia untuk membuang panas ya dari ruangan. Sedangkan kalau ini adalah untuk mendinginkan mungkin feed water atau garam gitu ya. Jadi refrigeran itu adalah ya, refrigeran itu ada di dalam ini, di dalam ini ya, ini jadi yang di ini adalah air, yang air itu yang ini. Mungkin kalau saya akan ini itu air ini. Ini itu air. Isinya air ya kan. Kemudian ini juga air ya. Ini air. Sorry, ini air. Ya. Kemudian yang ada panahnya itu juga ini air nih. Ini air. Ini air ya. Sorry, ini air ya. Ini juga air. Ya, air. Ini air ya. Air ya. Jadi kalau saya dari sini, gitu, saya lihat dari sini ya. Dari sini airnya itu adalah yang ini, ya. Ini air, 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 ya kan? Ini air, dan seterusnya, ya. Yang jadi air terendam dalam refrigeran, ya, dalam refrigeran. Nah, refrigerannya itu nanti dia akan di luar, ya. Dia gerakannya adalah seperti ini, ya. Dia biasanya gerakannya adalah dia naik turun begitu, ya kan? Naik turun, kemudian dia keluar, ya. Sedangkan kalau air itu gerakannya adalah dari sini, ya kan, semuanya ya, ini kan water in ya. Water in itu berarti dia semuanya kemari ya, kemari terus kemudian dia keluar sini. Ini ada header-nya, dia akan ke sini, ya, akan ke sini juga ya semua. Nanti ini diisinya sini semuanya air. Dia nanti keluarnya adalah di sini ya, di sini ya. Jadi itu perpindahan panasnya di situ. Nah, kemudian bentar ya. Nanti supaya Anda soalnya kalau langsung rumus-rumus nanti Anda nggak tahu ini kenapa kok rumusnya begini gitu ya. Saya akan jelaskan di sini ya. Ya. Jadi ini kan air ya. Ini air berarti dia itu kalau ini pipa ya toh. Ini pipa. Ya kan? Ini pipa. Kemudian airnya itu kan ada di dalam sini. Ya kan? Airnya itu ada di sorry. Kan dia ada di dalam sini. Ya, ada di dalam sini. Ya, dalam sini terus kemudian pipanya mungkin di sini ya. Ini pipa. Ya kan? Ini pipa. Ya. Ini pipa. Nah, kemudian perpindahan panasnya, ya perpindahan panasnya ini karena ini adalah tidak ada, ya kan? Dia kan hanya air kemudian didinginkan berarti dia tidak berubah fasa. Ini tetap satu fasa ya. Yang ini adalah satu fasa. Berarti dia adalah perpindahan panas. Ya, di sini kan ada
misalnya H0 ya kan, H0 kemudian ini ada HI ya toh, ini ada HI dan sebagainya ya, H0 HI. Nah ini perpindahan panasnya adalah perpindahan panas ya, perpindahan panas ya, panas di dalam pipa ya. Perpindahan panas ya, aliran di dalam pipa, aliran pipa ya, aliran pipa. Jadi nanti ini buku ini juga dia akan menggunakan Ditus Welter kalau nggak salah ya, kita lihat di sini. Kalau saya ya Ditus. D-nya 2 atau T-nya 2 atau anu ya? 2, ini masih searching. Nah ini ya, ini dia adalah kalau kita lihat di sini ya, ini empirical relation for pipe and tube flow ya. Ini kan di ini ya. Ya berarti alirannya adalah menggunakan ini dari buku transfer. Nanti kalau kita lihat dari buku ini ya, ini saya coba ya, ini kan, dia tetap akan menggunakan ini. Coba ya, bentar ya. Nah ini, ini bukan di sel. Nah ini, liquid flowing in tubes. When liquid such water, bread, milk, and so on, flows through tubes without undergoing any phase change, berarti tanpa ada perubahan fasa, the correlation presented earlier for condenser, misalnya Ditus-Boelter atau Cedar State can be used for evaporator also, ya. Jadi di sini kalau hanya tidak ada perubahan fasa ya, ini buku lecture 23 ya, tetap pakai itu. Ini seperti ini. Sedangkan terus kemudian pressure drop-nya juga begitu, pakai pressure drop biasa. Jadi pressure drop nanti kalau kita menggunakan menghitung pressure drop, misalnya kita punya ini. Pressure drop di buku mekanika fluida, ya buku mekanika fluida, kamu kan tahu itu ya. Jadi HL, ya L itu kan, ya kan, L per D, ya kan, P kuadrat, ya kan, per 2G, ya kan. F-nya itu pakai misalnya menggunakan diagram Moody, ya, diagram Moody diagram, ya. Moody, ya kan. Kemudian akhirnya panjang pipa dia ini diameter pipa, ini kecepatan di dalam kecepatan fluida atau refrigeran di dalam pipa ini adalah gravitasi. Sehingga kalau kita mau menghitung delta P-nya, delta PL-nya itu berarti rho G HL ya. Itu untuk satu fasa ya, untuk satu fasa. Nah, kemudian bagaimana perpindahan panas untuk airnya? Ini kan refrigeran, di dalam refrigeran. Airnya bagaimana ini? Terus delta P-nya bagaimana? Ya. Nah, ini menggunakan ini aliran dalam sel. Ini mungkin kurang jelas di sini. Saya akan di sini. Nah, ini adalah liquid flowing in a cell. Itu maksudnya ini tadi. Yang
di sini. Dia kan tadi saya gambarkan itu, dia alirannya adalah kompleks ya, kompleks dia alirannya kompleks. Jadi ya, dia kan dari sini terus masuk, gini kan ada buffer gitu kan, ada buffer terus ini refrigeran ini ya. Ini ada yang di luar itu kan refrigeran. Nah, ini alirannya kompleks ya, kompleks. Kemudian menggunakannya itu ini persamaan empiris juga ya, persamaan empiris juga ya. Ya. Jadi untuk perpindahan panas itu adalah seperti ini dia, Nusselt C Reynolds. Ini diameter pipa, ini Prandtl mu per mu. Ya, Anda cukup ini aja, apa? Cukup mengetahui aja ya. Nanti kalau misalnya sampai apanya kuliahnya sudah sampai perpindahan panas dengan korelasi empiris Anda akan tahu ya, ini seperti ini ya, di mana Reynolds-nya itu adalah DD per mu ya, DD per mu ya. Jadi ininya adalah seperti ini ya, untuk DX system sel ya. Ini juga demikian ya, ini ada buffernya yang saya katakan tadi. Kenapa? Nah, ini kalau waternya di dalam ya, cell and tube type DX system ya, air di dalam, sedangkan kalau refrigerannya yang di luar ya, di luar. Kemudian double pipe type evaporator itu adalah seperti ini ya, water air masuk, kemudian refrigerannya ya. Jadi air itu masuknya begini ya, di dalam ya ini ya. Refrigerannya itu adalah ini adalah header ya, header. Jadi jalannya adalah seperti ini. Misalnya ini kan. Nah, ini refrigeran outlet. Jadi air itu di dalam, ini yang saya gambarkan ini ya. Air itu di dalam dia. Ya kan? Air itu di dalamnya ini, ya kan? Dia nanti mutar juga dia di dalam lagi. Ya kan? Terus ya. Sedangkan kalau ini itu refrigeran itu masuknya ke sini ya. Dia di sini ya. Ini parallel flow ya. Jadi seperti ini ya. Dan seterusnya. Atau kalau saya gambar, kalau ini adalah pipanya ya, pipanya, kemudian yang airnya itu adalah di tengah ya, di tengah. Sedangkan kemudian refrigerannya itu adalah di ini ya. Nah, ya, refrigerannya ada di luarnya ini ya, di luarnya. Di luar mungkin ini. Ini adalah air. Ini adalah air ya. Ini adalah refrigerannya. Kira-kira. Ya, bisa membayangkan ya ini terus keluar. Jadi refrigerannya kan dingin. Ini refrigerannya dingin, airnya itu kan temperaturnya ketika masuk ya, ketika masuk tinggi ya. Tapi karena dia kemudian bersinggungan tapi tidak langsung ya, tidak langsung, lama-lama air yang keluar itu lebih temperaturnya lebih rendah. Refrigerannya akan naik ya, itu. Kemudian itu untuk chilling milk ya, untuk chilling milk itu ada seperti ini ya.
Ini kan kayak radiator gitu ya. Ini adalah heater, ini refrigerannya, ya refrigerannya. Kemudian susunya itu disemprotkan ya di evaporator ya, di evaporator ini ya, yang temperaturnya lebih rendah ya, lebih rendah ya, sehingga terjadi evaporasi, kemudian apa, temperatur atau susu yang keluar di sini sudah temperaturnya lebih rendah, sehingga refrigerannya ada keluar ini. Jadi dia tidak bersinggungan langsung ya, tidak bersinggungan langsung, tetapi dia eh, bersinggungan dengan cup atau pipa ya, cup atau pipa. Ada pertanyaan? Ini DX fin and tube type ya. Ini seperti saya kira sama anunya ya. Nah ini kalau embedded tube plate surface evaporator itu ada seperti ini. Ini lebih anu nih kompak gitu ya. Plate heat exchanger coba nanti ya saya carikan nih plate heat exchanger supaya Anda tahu seperti apa itu plate heat exchanger. Ini salah satu contoh ya. Mungkin ya.
Ya, oke, tadi sudah ada penjelasan ya dari YouTube ya, yang ini apa, bed exchanger, bed surface evaporator itu ya. Jadi kalau dari buku mungkin Anda susah nih seperti apa sih anunya yang, eee eee eee, bekerjanya seperti apa. Kalau dari YouTube mungkin karena ada, visualisasi Anda bisa membayangkan ya bagaimana kerjaan ini. Ini, eee, heat exchanger ya, itu. Kemudian, ini perancangan thermal evaporator ya. Ini saya sudah jelaskan tadi dibandingkan dengan desain kondensor, desain evaporator lebih kompleks. Kompleksitas muncul karena faktor berikut. Di sisi refrigeran, koefisien perubahan panas sangat bervariasi ketika penguapan terjadi dalam tabung karena perubahan rezim aliran. Jadi di dalam tabung itu kalau itu adalah refrigerannya ada di dalam, itu, koefisien perpindahan panasnya itu bervariasi, ya berubah-ubah sesuai dari rezim aliran ya. Rezim aliran itu atau di sini ada enggak ya? Nah ini. Jadi kalau itu pendidih, konveksi paksa, pendidih konveksi paksa itu misalnya ini cair kan, ini disebut single ini aliran, single phase liquid ya. Kemudian, berubah menjadi, aliran bubble ya. Kemudian menjadi aliran slug ya, flow slug, kemudian menjadi anular seperti ini ya. Kemudian menjadi, disperse flow atau disperse droplet flow seperti ini, ya. Jadi di dalam, pipa evaporator itu berubah-ubah terus. Jadi ini dia punya karakteristik perpindahan panas tersendiri, ini juga mempunyai perpindahan panas tersendiri dan sebagainya. Ya, itu yang disebut, kompleks ya, tadi, bunyi ya. Kemudian sisi fluida eksternal, jika fluida eksternal adalah udara seperti dalam aplikasi perpindahan panas perpindahan panas laten juga terjadi karena pelembapan. Lah ini yang saya sebut tadi bahwa, eee, bi apa, realnya ya, faktualnya itu bahwa yang, kalau itu udara, misalnya adalah udara, real itu mengandung uap air sehingga perpindahan panasnya juga, berubah karena di luar itu kondensasi, di dalam evaporasi, kan itu. Minyak pelumas berada dalam tabung evaporator karena ya jadi, dulu sudah saya jelaskan bahwa perpindahan panas misalnya itu di kompresor hermetik, bukan pelumasan ya, pelumasan di kompresor hermetik itu ada salah satu cara atau syaratnya adalah bahwa oli itu harus bisa larut di dalam refrigeran. Kemudian dia ikut aliran refrigeran, bersentuhan dengan moving part yang ada di kompresor, dia akan mendinginkan, bukan selain mendinginkan dan melumasi, ya kan ada yang moving part, ya ada yang stationary part, ya dia di antaranya itu dia melumasi. Terus kemudian dia keluar kompresor, ya. Keluar kompresor, kemudian dia akan diharapkan dia akan kembali lagi. Tapi, eee biasanya dia juga terpisah dalam tabung evaporator karena ya kelarutannya yang, rendah ya pada suhu dan tekanan evaporator. Karena kan tekanan evaporatornya rendah, kemudian juga ya kan, tekanan evaporator itu kan lebih rendah daripada tekanan kondensor. Kemudian suhunya juga lebih rendah, maka ada kemungkinan bahwa, minyak lumas itu berpisah ya, dari, refrigeran di sisi evaporator, ya.
Nah, kemudian makanya ketika dia mau masuk ke kompresor, refrigeran harus mempunyai kecepatan minimal tertentu ya, supaya dia bisa membawa minyak pelumas itu kembali ke kompresor ya. Tapi kalau kecepatan rendah, maka minyak pelumas mempunyai kesempatan untuk berpisah ya dengan refrigeran ya. Kalau kemudian dia ada berpisah di evaporator ya, mengendap, nah itu dia juga akan menyebabkan perpindahan panasnya menurun. Jadi dibandingkan dengan kondensor, penurunan tekanan refrigeran pada evaporator lebih penting karena memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja sistem pendingin. Oleh karena itu, beberapa sirkuit mungkin harus digunakan dalam sistem besar. Penurunan tekanan sepanjang refrigeran harus dioptimal dengan penurunan tekanan. Ya artinya gini, kalau dia pressure drop-nya ya, pressure drop-nya itu di sisi evaporatornya itu besar, berarti tekanan masuk kompresor kan menurun. Nah, kemudian kompresor dia kan harus bekerja lebih berat lagi supaya temperatur kondensor itu menjadi temperatur yang seharusnya ya. Jadi kerjanya lebih berat ya. Mengapa? Karena si pressure drop di sisi evaporator itu penting. Jadi ketika kita merancang evaporator, selain kita eh, apa harus mempertimbangkan bahwa perpindahan panasnya baik, tetapi juga pressure drop-nya jangan terlalu tinggi, ya kan? Kalau perpindahan panas baik itu kan bisa saja mungkin fin and tube-nya besar ya, pipanya panjang dan sebagainya. Nah, ketika kita memperpanjang pipanya atau evaporatornya, konsekuensinya adalah pressure drop-nya besar. Kalau pressure drop-nya besar di sisi evaporator, itu akan mengganggu performance dari mesin AC atau mesin pendingin keseluruhan. Jadi kita harus melakukan optimasi di situ ya. Ya, jadi ketika ini juga harus diperhatikan. Jadi ketika bebannya adalah beban parsial, jadi beban parsial itu begini, atau kita misalnya punya engine ya, yang gampang itu engine ya, atau mungkin bis saja ya, bis, isi 34, kapasitas 34 ya kan. Nah kan tidak selalu kapasitasnya penumpangnya itu 34, mungkin kosong, mungkin 12, 15, atau dia mungkin penuh. Nah ketika dia tidak penuh, misalnya kapasitasnya ada 40, kemudian penumpangnya itu di bawah 40, maka di situ bebannya adalah yang disebut beban parsial, ya beban parsial. Nah, ini juga demikian kalau kita mempunyai evaporator ya, evaporator itu kan misalnya didesain untuk 20 TR ya. Nah, kemudian kalau dia 15 TR, ya 15 TR itu tidak semua refrigeran itu akan berubah menjadi uap ya. Jadi kalau saya lakukan seperti ini, ya, saya akan maksudnya adalah seperti ini, ya, sorry, ya. Kalau misalnya saya pH diagram aja ya, ini P ya, ini H. Kemudian ini kan kira-kira gini ya, bentuknya seperti ini. Sorry, sorry. Nah, gini aja lah bentuknya ya, seperti ini. Nah, ini kan kita tahu efek pendinginannya kan di sini. Ini kan delta H ini kan,
KW sebenarnya M dot delta H. Nah, kemudian sebetulnya dari titik ini, ya kan, ini kan 1 ya. Ini kan 1. 1, 2, 3, ya toh, 4. Ini kan 4 nih, ya kan. Nah, 4 ke 1 itu sebetulnya kan dia kenapa dia berubah, karena ada, kalau ini adalah evaporatornya, ya kan, evaporatornya itu adalah adanya panas menyerap panas dari lingkungan, ya, menyerap panas dari lingkungan. Nah, ketika dia panasnya cukup, maka dia akan merubah, ya, titik fasanya dari 4 ke 1. Ini semuanya adalah gas, ya, 4 ke 1. Karena QE-nya adalah QE bukan parsial. Kalau QE parsial itu berarti nanti dia, karena hanya sebagian, mungkin dia di sini, ya, di sini, baru kemudian dia di sini, ya, dikompresikan, ya, dikompresikan. Nah, ini kan kemudian berarti di sini, masih ada fasa cair, ya, fasa cair. Ini yang disebut itu, ya, kita harus pertimbangkan itu, ya. Ini udah jam berapa nih? Nah, kita lanjutkan ya, besok saya rapat lagi karena hari Kamis itu saya selalu rapat, terus kita ganti nanti hari Selasa minggu depan ya? Halo? Pak. Selasa malam itu atau Selasa apa gitu ya? Baik, Pak. Oke. Oke, nanti kita lanjutkan ya minggu depan, besok hanya absen aja ya. Terima kasih perhatiannya ya, saya mohon izin untuk saya akhiri. Ini sudah malam ini juga saya barusan datang dari Balikpapan ini, masih capek ini. Ya, itu ya. Nanti kita kita lanjutkan Selasa malam ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ini besok saja ya, absen saja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.